Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, Rumah. Kolan suwatun. peci. Ma hadza? Hadza Kursiyun, maktabun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, tayyibatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu alal anbiya wal mursalin, khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama ucapan puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna lagi paripurna, yang tidak henti-hentinya menganugerahkan, memberikan, mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin kepada kita untuk sama-sama mempelajari salah satu bahasa di antara bahasa-bahasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dan pilihkan ini sebagai bahasa Al-Qur'anul Karim. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk belajar melalui saluran, melalui televisi kesayangan kita di Ahsan TV, yaitu pada episode yang ketiga, yaitu membahas kitab bahasa Arab yang mempelajari tentang bahasa Arab di program acara kesayangan kita Arabic Kids. Kemudian salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Anak-anakku yang saleh dan salehah, adik-adikku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada, yang saat ini dapat menyaksikan, melihat, menonton tayangan acara kesayangan kita ini, merupakan sebuah sarana untuk bisa membantu kalian semua, kita semua anak-anak muslim. Untuk apa sih? Untuk bisa menyukai, mencintai, menggemari, mau mempelajari tentang bahasa Al-Quran ini, yaitu bahasa Arab atau yang dikenal sebagai lughah al-Arabiyah. Sejak pada zaman dahulu, yaitu di kala para khalifahan, yaitu di para khulafaur rasyidin, khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, memberikan perhatian yang sangat besar, memberikan perhatian yang lebih kepada bahasa Arab ini. Banyak sekali ucapan-ucapan beliau, ya perkataan-perkataan beliau yang menyatakan tentang pentingnya seseorang yang belajar bahasa Arab. Salah satunya adalah ucapan beliau yang begitu terkenal. Beliau mengatakan, ta'allamu al-lughatal arabiyyata fa innaha tuthbitul quluba. Ya. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Kenapa? Salah satu alasannya, kata beliau, fa innaha tuthbitul qulub, yaitu bisa menguatkan, bisa mengokohkan, bisa menguatkan hati kita, wa tazidu fil muru'ah. Kemudian bisa menambahkan kehormatan, kewibawaan dalam diri kita. Ini salah satu wasilahnya, salah satu sarananya, perantaranya adalah dengan mempelajari bahasa Arab ini, gitu ya. Karena itu ini sebagai semangat yang disampaikan oleh beliau, ya. Kemudian beliau juga mengucapkan dalam qaulnya, perkataan yang lain, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan bagian daripada agama kalian, ya. Karena itu kalau kita meyakini apa yang diucapkan oleh beliau bahwa bahasa Arab merupakan bagian daripada agama kita, maka orang yang mempelajari bahasa ini sama seperti orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu syariah yang lain. Bahkan ini disebut sebagai miftahul ulum. Apa itu miftahul ulum? Yaitu kunci daripada ilmu. Segala ilmu yang ditulis oleh para ulama ditulis dengan bahasa Arab. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Hadis Nabi dituliskan juga bahasa Arab. Nah, kalau kita ngerti tentang ilmunya, kita ngerti tentang alatnya, yaitu bahasa Arab ini, maka akan mempermudah kita untuk mengembangkan, menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang agama kita. Sehingga orang yang mempelajari bahasa Arab pun Allah Subhanahu wa taala janjikan berikan pahala kepada orang-orang yang menjadi aktor, pelakon yang ada di dalamnya. Ya, karena itu anak-anakku yang saleh dan salehah, tetaplah kita berjuang, berusaha untuk bisa menguasai bahasa Arab ini. Jangan hanya sekedar bangga kita bisa baca Al-Qur'an. Ya, baca Al-Qur'an yang bertuliskan Arab, kemudian ada harokatnya. Bangga, bagus. Memang itu yang
Salah satu yang disarankan oleh agama kita. Bisa menguasai, bisa membaca, menjadi qori, ngerti tentang apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kalam ilahi. Tapi bukan cuma itu, bagaimana langkah selanjutnya ya. Kita juga bisa membaca teks-teks, tulisan-tulisan, paragraf-paragraf yang ditulis oleh para ulama yang tidak berharokat. Nah, ini tidak mungkin bisa kebaca. Kalau apa? Kalau kita tidak mempelajari bahasa ini ya, sehingga ini bisa memicu semangat kita, sekaligus bisa menambah kekuatan kita untuk bisa terus termotivasi ya, terus semangat untuk menguasai bahasa Arab ini. Karena itu Ahsan TV membantu kalian agar senantiasa memiliki kecintaan terhadap bahasa Arab melalui program acara kesayangan kita di Arabic Kids ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap saksikan di program acara kesayangan kita untuk anak-anak, yaitu Arabic Kids. Arabic Kids. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum wa hayakumullah. Anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja yang kalian dapat menyaksikan, menonton, melihat acara kesayangan kita ini. Kalian masih berada di program kesayangan kita di Ahsan TV yang membicarakan, mempelajari tentang bahasa Arab yang bernama Arabic Kids. Pada episode yang ketiga ini, pada sesi berikutnya kita akan membahas tentang percakapan. Apa sebutannya? Muhadatsah al-hiwar, ngobrol, bercakap-cakap, bincang-bincang ya. Salah satu indikasinya adalah, atau salah satu syaratnya, atau salah satu bentuk orang bisa menguasai bahasa Arab adalah dia bisa mengucapkan dengan lisannya, yaitu teks-teks, tulisan maupun hal-hal yang berkaitan tentang bahasa Arab. Tapi pada episode kali ini, sebagaimana 2 episode yang lalu, kita masih membahas tentang asmaul isyarah, isim-isim isyarah. Kalau 2 episode sebelumnya, kita membahas tentang isim isyarah al-qarib, yaitu kata tunjuk untuk yang jarak dekat. Nah, untuk episode kali ini kita juga masih akan membahas tentang isim isyarah tapi lil ba'id. Apa itu lil ba'id? Untuk jarak jauh. Kalau dalam bahasa kita sering diungkapkan dengan kata apa? Itu. Nah, cuma sebagaimana yang kemarin, ya hadza dengan hadhihi maknanya sama, ini dengan ini, tapi hadza dipergunakan untuk yang laki-laki dan hadhihi dipergunakan untuk yang perempuan, atau istilah dalam bahasa Arab apa? Mudzakkar dan muannas. Dan ini juga berlaku dalam isim isyarah lil ba'id yang untuk jarak jauh. Kalau dalam bahasa kita pun sama digunakannya itu ya, laki-laki atau perempuan. Nggak ada istilahnya mudzakkar dan muannas. Itu laki-laki, itu perempuan dengan menggunakan kalimat yang sama, itu. Tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan anak-anak ya. Apa perbedaannya? Kita akan membahas dulu untuk yang laki-lakinya, atau sebutannya apa? Mudzakkar. Nah, untuk yang mudzakkar diwakili dengan kata zalika. Ya, diwakili dengan kata zalika. Kita akan coba tatbiq, kita akan coba praktek ya, bagaimana penggunaannya dalam sebuah kalimat ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Di sini ada percakapan antara 2 orang teman yang bernama Umar dan Adi ya. Umar berkata atau bertanya, "Kaifa haluk?" Bagaimana kabarmu ya. Ini sebuah ungkapan atau sebuah pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan ketika seorang bertemu dengan rekannya, saudaranya, sahabatnya dan seterusnya. "Kaifa haluk?" Bagaimana kabarmu? Ali kemudian menjawab, "Alhamdulillah ana bi khair." Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ana bi khair, saya baik-baik saja. Umar kemudian bertanya kepada Ali, "Madzalika?" Apa itu? Lihat di sini katanya ya, "Madzalika." Kalau pada 2 episode sebelumnya dengan menggunakan kata ma hadza dan ma hadhihi. Sekarang diwakili dengan isim isyarah lil ba'id, menunjukkan kepada yang jauh, yaitu madzalika, apa itu. Kemudian Adi menjawab, "Zalika babun." Itu adalah pintu ya. Kemudian Umar bertanya kembali, "Hal zalika babun?" Apakah itu pintu ya? Sekali lagi, hal zalika babun? Apakah itu pintu? Kemudian Ali menjawab, "La zalika jidarun." Bukan, itu adalah jidar. Apa itu jidar? Maknanya adalah dinding. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Nah,
kita akan perkuat dengan hiwar ini, kosakata ini, atau perbincangan ini dengan 10 kosakata. Sebagaimana pada 2 episode sebelumnya, kita telah membahas 10 kosakata. Episode kedua 10 kosakata, kalian sudah punya 20 kosakata. Di mana pada 2 episode sebelumnya, kita mempelajari tentang haulal madrasah, yang ada di sekitar dan di sekeliling sekolah. Saat ini insya Allah, pada sesi berikutnya nanti, kita akan mempelajari tentang kosakata yang berkaitan tentang haulal bait, yang ada di sekitar dan di sekeliling rumah. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids. Arabic Kids. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakumullah khairan katsiran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang dapat menyaksikan di mana saja kalian berada, ada yang di rumah, ada yang di mobil mungkin ya, ada yang di jalan ya, ada yang bisa menyaksikan lewat televisi, ada yang bisa menyaksikan lewat HP dan seterusnya. Selamat datang kembali di program kesayangan kita di Ahsan TV Arabic Kids. Pada sesi berikutnya yaitu kita akan membahas sebagaimana yang tadi sudah dijanjikan, akan membahas tentang kosakata ya. Kita tidak mungkin bisa bicara dengan bahasa Arab tanpa mengetahui makna daripada sebuah isim atau kalimat tersebut. Ya, kata benda tersebut atau fiil, nanti suatu saat kita akan pelajari ya. Nah, dalam bahasa Arab disebut apa? Al-mufradat, yaitu kosakata dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kita akan membicarakan dan membahas tentang 10 kosakata yang berkaitan tentang haulal bait, yaitu yang ada di sekeliling rumah. Banyak sekali kan hal-hal yang bisa kita sampaikan atau barang-barang, benda-benda yang kita lihat di sekitar rumah kita ya. Bahasa Indonesianya gampang kalau disuruh untuk menyebutkan bahasa Indonesia ya. Dinding, atap, kamar, toilet, terus apa lagi ya? Lemari, kursi dan seterusnya. Itu yang ada dalam rumah kita. Cuma bagaimana ketika mau mengucapkan dengan versi bahasa Arab? Tentu kita harus punya ilmunya. Ya, salah satunya adalah dengan cara apa? Menghafalkannya ya. Yang pertama adalah pintu ya. Pintu yang maknanya adalah babun ya. Babun, babul fasri berarti pintu kelas. Babul baiti berarti pintu rumah dan seterusnya. Kemudian kata yang kedua adalah dinding ya. Apa bahasa Arabnya? Jidarun. Apa? Jidarun. Ya, maknanya adalah dinding dalam bahasa Arab. Kemudian kata yang ketiga yang setiap kali kita injak-injak ya, yang setiap hari dipasangin keramik atau yang kita sebut apa? Lantai. Apa penyebutannya dalam bahasa Arab? Disebut bilatun ya, bilatun. Apa maknanya bilat? Lantai. Kemudian yang keempat ya, rumah itu sendiri ya, karena haulal bait namanya sekeliling rumah. Kemudian ada berkaitan juga tentang rumah itu sendiri ya, sebagai bentuk wujudnya ya. Apa dalam bahasa Arab? Maknanya bisa bermacam-macam ya. Cuma di sini diwakili oleh kalimat baitun ya. Ba, ya dan tak dibaca baitun. Maknanya adalah rumah tinggal kita. Terus kemudian ya, tempat yang biasa kita pakai untuk tidur ya. Setiap kamar ya, biasanya kalian kalau tidur ada tempatnya ya. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi ya, dipakai untuk kita tidur. Apa sebutannya dalam bahasa kita? Ranjang ya. Ranjang. Cuman dalam bahasa Arab disebut sarirun ya, sarirun. Ini maknanya adalah ranjang. Terus kemudian kalimat yang keenam ya, ya menutupi rumah kita ya. Rumah kita akan kepanasan kalau panas, akan kehujanan kalau sedang turun air dari langit, alias hujan gitu ya. Yang tidak mungkin bisa terlindungi dengan adanya barang ini, adanya penutup ini ya. Entah itu ada yang dari asbes, ada yang dari genteng, ada yang dari seng, dari fibor dan lain-lain. Disebut apa? Atapnya. Dalam bahasa Arab disebut apa? Saqfun. Sin, qaf dan fa. Saqfun. Ya, artinya adalah atap. Ya. Berikutnya yang ketujuh, kosakata selanjutnya adalah kalau di depan rumah kita suka ada halaman ya. Biasanya suka diletakkan apa? Kendaraan. Ada yang punya mobil, punya motor, sepeda ataupun barang-barang yang lain. Yang khawatir kalau tidak diberikan barang ini akan kehilangan. Ya, akan dicuri orang. Ya, dan seterusnya. Maka kita membutuhkan ini. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu, dan seterusnya. Ya. Apa yang menutupi halaman? Disebut pagar. Nah, dalam bahasa Arab disebut apa? Surun. Sin, wawu, dan ra. Sebagaimana kalian melihat dalam slide ini. Yaitu surun. Maknanya adalah pagar.
Tapi terus kemudian yang ke-9, nah temannya ranjang. Biasanya kalau hanya ranjang keras ya, mungkin bawahnya triplek, bawahnya kayu, bawahnya besi gitu ya. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang empuk supaya tidurnya makin enak, makin pulas gitu ya. Mimpinya juga indah gitu ya. Maka kita membutuhkan suatu barang ya, yang disebut apa? Kasur. Nah, dalam bahasa Arab disebut apa? Firashun ya. Firashun maknanya adalah kasur. Yang terakhir, nah tempat ibu kita masak, ya menghidangkan makanan untuk keluarga, untuk abi, ya. Terus kemudian untuk adik-adik kalian, bagi yang punya adik, untuk kakak kalian, bagi yang punya kakak, ya. Selalu sibuk ya kantornya ibu kita di rumah. Ya, ada selalu di bagian belakang di rumah kita yang disebut apa? Dapur. Ya. Dalam bahasa Arab disebut matbakh, matbakhun. Maknanya adalah dapur. Ini adalah sebuah 10 kosakata yang ada haulal bait yang semuanya berupa isim-isim mudzakkar dan bisa disandingkan seluruhnya dengan kalimat zalika. Setelah ini kita akan latihan ya bagaimana ketika menjawab pertanyaan, dan pertanyaan tersebut akan kalian saksikan nanti dalam televisi, tentu saja setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di program kesayangan kita di Arabic Kids. Arabic Kids. Ya, jazakumullah khairan katsiran, hayakumullah buat anak-anakku yang masih tetap setia ya memperhatikan, menyaksikan, menonton program kesayangan kita di Ahsan TV Arabic Kids. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan pada sesi sebelumnya, kita akan memasuki sesi yang keempat, yaitu tadribat, yaitu latihan. Ya, latihan ini tentu saja sangat penting ya untuk menggunakan kosakata yang tadi sudah disampaikan, atau kosakata yang sudah kalian tulis, atau syukur-syukur sudah kalian hafal. Yang lebih bagus memang begitu ya, untuk dihafalkan dan diketahui bisa dengan caranya macam-macam. Ya, kalian tulis di kertas, kemudian ditempel di barangnya. Ya, misalnya ada dinding, tulis jidarun, tempel di dinding. Akan ingat terus. Ya, akan memudahkan kita untuk ingat terus ya. Kemudian kosakata yang sudah ada di dalam otak kita, dalam pikiran kita ya, kita bagaimana cara menuangkannya di dalam sebuah tulisan atau ucapan? Tentu saja dengan latihan, ya. Karena itu sesi ini begitu penting untuk bisa melatih kita dan sekaligus menggunakan kosakata yang tadi sudah ada, ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Tapi di sini ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa saksikan dan bisa lihat pada layar televisi. Pertanyaannya pun simpel dan sederhana, sebagaimana dengan 2 episode sebelumnya. Kalau episode pertama, pertanyaannya hanya ma hadha. Episode kedua, pertanyaannya hanya ma hadhihi. Sekarang pertanyaannya tentu saja berkaitan tentang asmaul isyarah lil ba'id, tentang isim-isim isyarah untuk jarak jauh, yaitu diwakili dengan kalimat ma hadha, ma dzalika, apa itu, ya. Ma dzalika, apa itu, ya. Tapi kalian bisa lihat di sini ya, jawabannya tentu sesuai dengan gambar yang ada di slide. Ya, madzalika, apa itu? Jawabannya apa? Gambarnya adalah sebuah rumah. Ya, berarti jawabannya apa yang tepat? Ya, zalika baitun. Ya, zalika baitun. Hasan. Kemudian pertanyaan kedua masih sama pertanyaannya. Madzalika, apa itu? Kemudian jawabannya sesuai dengan gambar. Ya, gambarnya adalah sebuah ranjang. Apa bahasa Arabnya tadi yang sudah kita baca dan sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya? Ranjang apa? Sarirun. Nah, bagaimana cara pengucapannya untuk menjawab pertanyaan madzalika? Tentu saja jawabannya zalika sarirun. Ya, itu adalah ranjang. Kemudian pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan yang sama, madzalika, apa itu? Ya. Kemudian tampilan gambarnya adalah salah satu ruangan yang ada di rumah kita yang tadi sudah disampaikan. Tempat ibu kita masak, tempat ibu kita ya bekerja, tempat ibu kita beraktivitas, salah satunya di salah satu ruangan ini yaitu dapur. Apa? Jawabannya berarti matbakh. Disandingkan dengan zalika matbakhun. Itu adalah dapur. Santas ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya dengan dibantu dengan sebuah kalimat. Ya, dibantu dengan sebuah huruf istifham. Huruf istifham yaitu kata tanya, ya, huruf tanya, yaitu dengan kalimat hal, ya, dengan kata hal, ya. Artinya adalah apakah. Pertanyaan pertama, hal dzalika saqfun? Apa saqfun?
Ya, atap. Ya. Apakah itu atap? Jawabannya dengan menggunakan kata bukan. Atau dengan menggunakan kata tidak atau bukan. Ya, kita menggunakan kalimat atau menggunakan huruf la. Ya, katanya adalah la. Ya, jawabannya sesuai dengan gambar. Ya, jawabannya adalah sesuai dengan gambar. Gambarnya adalah gambar kasur. Tentu saja berarti jawabannya la. Dzalika firashun. Hal dzalika saqfun? La. Dzalika firashun. Ahsan. Kemudian pertanyaan kedua yang masih menggunakan kata tanya hal, ya. Hal dzalika matbakhun? Apakah itu matbakh? Apa tadi matbakh? Nah, dapur. La dzalika bilatun. Bukan, itu adalah lantai. Ya, itu adalah lantai. Jawabannya dengan menggunakan la karena jawabannya tidak memiliki kesesuaian dengan pertanyaannya atau gambarnya tidak sama dengan pertanyaannya. Maka jawabannya dengan menggunakan la atau bukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih dengan kata hal. Hal dzalika babun? Apakah itu pintu? Ya. Jawabannya la dzalika miftahun. Bukan, itu adalah kunci ya, karena gambarnya adalah kunci, yang ditanya adalah babun ya. Maka karena tidak ada kesesuaian antara gambar dengan pertanyaan, maka jawabannya sesuai dengan gambar. La dzalika miftahun. Bukan, itu adalah kunci. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Nah, ini bisa kalian kiaskan dan bisa kalian praktekkan dengan kalimat-kalimat yang lain dengan satu pertanyaan yang simpel. Madzalika, dengan jawaban yang bervariasi, dengan jawaban yang banyak, bisa dimulai dengan sekitar kelas, bisa dimulai dengan sekitar rumah dan seterusnya, ya. Tapi anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada, insya Allah kita akan kembali lagi pada program kesayangan kita di Arabic Kids setelah pesan-pesan berikut ini. Arabic Kids. Anak-anakku yang saleh dan salehah di mana saja kalian semua berada, adik-adikku yang saleh dan salehah yang dapat menyaksikan, menonton, ya melihat program kesayangan kita ini. Pada awal episode kali ini, yaitu di episode yang ketiga, kalian sudah diajarkan tentang berbagai macam hal yang akan membantu kita semua untuk mempelajari sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ya step by step istilahnya gitu ya, untuk memudahkan kita untuk apa? Untuk mempelajari bahasa ini ya. Jadi jangan ada kesan, jangan ada rasa putus asa dalam diri kita dalam mempelajari bahasa ini. Cintai dulu bahasa ini, kemudian kita akan termotivasi, kita akan tersemangati untuk apa? Untuk bisa menguasai bahasa ini, ya. Sesuai dengan usia kalian tentu saja. Ya, walaupun kita masih belajar tentang kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat-kalimat yang sederhana, kalimat-kalimat yang simpel. Tapi dari situ kita bisa membicarakan atau bisa berucap dengan menggunakan bahasa Arab yang kemudian nanti setahap demi setahap berdasarkan sesuai dengan kafaah keilmuan kalian, ya berdasarkan dengan usia kalian, ya semakin dewasa, tumbuh dan seterusnya, yang kemudian akan terus menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang bahasa Arab sehingga akhirnya benar-benar menguasai tentang bahasa ini. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan dalam mukadimah, ini menjadi perhatian khusus yang diberikan oleh ulama-ulama terdahulu, bahkan para khalifah di zaman kekhalifahan mereka, bagaimana sangat memperhatikan tentang bahasa Arab ini, ya. Karena itu, terima kasih, syukron, jazakumullah khairan atas segala atensi kalian, perhatian kalian, kesetiaan kalian dalam menyaksikan program acara kesayangan kita ini. Tetap nantikan terus di program kesayangan kita yang mempelajari tentang bahasa Arab, khususnya untuk anak-anak dan umumnya untuk seluruh kaum muslimin, yaitu Arabic Kids. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Ahlan wa sahlan. Baitun, rumah. Kolan suwatun, peci. Ma hadza? Hadza kursiyun, maktabun. Arabic Kids. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان